terima kasih Prof. Hafid sudah hadir di Yes, TVRI, Prof. Yeah. Ini situasinya hangat, Prof, karena meskipun Jogja sedang dingin-dinginnya, tapi mudah-mudahan tetap bagus semangat ya, Prof. Insya Allah. Insya Allah, Prof. Jadi, ini Prof, kita tuh mencoba melihat, Prof. Jadi Jogja ini kota wisata, terus inilah kota pelajar yang sekarang lagi kedatangan mahasiswa baru, Prof. Tapi kok rasa-rasanya kalau nggak ngomongin soal lingkungan, di masalah lingkungan di Jogja tuh kok kayaknya ada yang mengganjal, Prof. Kira-kira menurut Prof. Hafid sendiri melihat masalah lingkungan yang berkembang di Jogja ini secara umum seperti apa, Prof? Oke. Baik. Selamat pagi Mas Mahen. Kita akan bicara tentang persoalan lingkungan. Begini, Jogja yang sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata nasional dan bahkan destinasi strategis nasional, itu memang seharusnya, sebenarnya harus menggunakan satu konsep-konsep yang disebut dengan sustainable tourism development. Jadi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, di mana satu di antara 4 kriteria pembangunan pariwisata berkelanjutan itu adalah environment, lingkungan. Betul. Tidak hanya lingkungan dalam arti sempit, tapi semua aspek yang berkaitan dengan lingkungan, ya sumber daya air, sumber daya sampah, kebersihan dan sebagainya dan itu menjadi tolak ukur yang sering dievaluasi oleh para pendatang, oleh foreigner, oleh wisatawan asing gitu. Jadi saya kira kita mesti harus selalu berupaya untuk memperbaiki terus-menerus, membersihkan lingkungan yang harus terus-menerus dilakukan. Dan itu ada kriteria-kriteria yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan, itu memang ada dan yang harus dilakukan. Ini untuk wisatawan. Nah, kemudian juga bagi kota pendidikan Yogyakarta ini, itu juga harus memberikan satu suasana yang menggambarkan bahwa Yogyakarta ini lingkungan untuk pendidikannya itu harus baik. Betul. Karena apa? Karena lingkungan itu merupakan satu syarat di dalam menciptakan nuansa suasana di dalam sistem kependidikan yang ditentukan juga oleh persoalan lingkungan ini. Itu Mas, kalau dilihat dari dua itu. Kemudian gini, Prof, beberapa dari sektor ekonomi aja, Prof. Jadi beberapa komponen investasi pun sekarang mulai diukur dengan indikator ESG, Prof. Misalnya environment, social dan governance. Nah, sampai seberapa, Prof? Karena kita ngomongin bahwa Jogja ini pasti akan berkembang lebih luas lagi secara nasional, dan sampai seberapa sebetulnya faktor environment ini menjadi tadi, Prof, daya dukung dan daya tarik bagi para investor ini. Oke. Jadi kalau kita lihat dari aspek investasi, sebenarnya apa yang ada di Yogyakarta ini sudah sangat banyak menarik investor untuk dapat ikut serta di dalam memperbaiki lingkungan itu. Dengan cara investasi atau dengan cara kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan para pelaku usaha di kota Yogyakarta
dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Itu sebenarnya sangat menarik dan mereka banyak yang juga berminat untuk itu, memang untuk itu. Nah, lalu bagaimana kok masih belum terrealisir? Nah, ini yang kemudian kita harus lihat kenapa terjadi seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa persoalan sampah itu tidak hanya persoalan yang ada di TPST, tidak hanya di tempat penimbunan dan pengelolaan sampah. Seperti kalau sekarang di Jogja ini ya di Piungan itu ya. Tapi persoalan sampah itu berasal dari sumbernya juga. Jadi kalau kita lihat itu asal sampah, produsennya, kemudian angkutannya, kemudian pemilahannya, kemudian prosesnya. Jadi ada 4 komponen yang ini memang harus serempak untuk melakukan satu program yang ada. Jadi tidak hanya kemudian yang di proses akhir saja, tapi bagaimana supaya masyarakat ini bisa juga berkontribusi dalam menyumbangkan bagaimana mengelola sampah yang baik. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya sampah itu kan berasal dari masyarakat, dari pelaku kegiatan, juga dari industri, dari kegiatan-kegiatan usaha. Tapi memang kita harapkan yang sebenarnya itu dapat menyelesaikan yang paling bagus itu kalau masyarakat ikut serta di dalam kontribusi ini. Sebab apa? Kalau para pelaku-pelaku tadi, misalnya transporter, kemudian industri dan sebagainya, itu memang ada mekanisme yang bisa diterapkan dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalnya contoh sekarang sedang diupayakan untuk namanya EPR. EPR itu Extended Producer Responsibility. Jadi produsen sampah itu bertanggung jawab terhadap sampahnya, menyelesaikannya. Itu misalnya gitu. Tapi yang dari masyarakat ini memang kita perlu mulai untuk membenahi bagaimana mereka bisa ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di asalnya, di tempat asalnya, tempat sumbernya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat sejak dulu di Indonesia ini kan mereka tahu persis bahwa sampah itu sangat bermanfaat. Sampah itu bisa digunakan, sampah organis itu untuk pupuk. Itu sudah zaman nenek moyang dari petani-petani itu seperti itu. Nah, itu anunya. Nah, ini tinggal bagaimana mengungkit, menyadarkan, mendorong bagaimana mereka kembali pemikiran kearifan lokal yang seperti itu. Nah, baik, kita stop dulu, Prof. Jadi kaitan dengan EPR tadi itu kayaknya menarik, Prof. Tapi berhubung ini harus break, kita stop dulu, Prof. Kita lanjutkan di berikut. Tadi Pak, external producer responsibility Pak ya. Berarti kan ada sebuah siklus ya Prof ya, yang dibangun ketika sampah itu dihasilkan menjadi sebuah limbah atau kemudian mampu dikelola oleh si produsennya. Nah, fenomenya gini Prof. Satu sisi kita berharap bahwa semakin banyak orang datang ke Jogja sebagai wisatawan, semakin banyak mahasiswa yang atau pelajar yang datang ke Jogja untuk belajar di Jogja, dan semakin banyak industri yang kemudian ini kan linear berbanding lurus dengan tadi itu, Prof. Nah,
sampai seberapa Prof kemudian daya dukung dari sisi para produsen ini kemudian bisa disadarkan Prof? Jadi memang persoalan EPR ini, Extended Producer Responsibility terhadap limbah yang dihasilkan itu memang tarik ulur. Tarik ulur. Jadi kita memang harus menyadarkan juga terhadap para pelaku produsen sampah itu, industri kah atau pelaku usaha kah, mereka harus mau bertanggung jawab pada itu. Jadi ini memang satu apa yang kemudian Menteri Keuangan sendiri kan sudah pernah menerapkan keuangan persoalan lingkungan. Jadi ekonomi lingkungan akan diterapkan itu antara lain seperti ini, bahwa lingkungan itu harus dapat menyelesaikan persoalan lingkungannya itu untuk kepentingan perbaikan lingkungannya itu antara lain EPR ini. Kalau itu diterapkan, memang ini belum diterapkan, baru gagasan untuk itu akan diterapkan. Itu EPR ini itu bisa ada sebenarnya konsep yang sangat bagus, yaitu konsep apa yang disebut insentif disinsentif. Jadi bagi industri katakan begitu yang menghasilkan limbah kemudian mau nangani limbah itu, maka dia dapat memperoleh insentif dari kegiatan yang dilakukan itu. Siapa yang bayar? Yang bayar, yang disinsentifnya itu berasal dari pelaku-pelaku yang tidak mau melakukan, tidak bertanggung jawab terhadap limbahnya itu. Ini salah satu mekanisme yang bisa diterapkan itu. Tapi sekali lagi ini regulasi belum terlaksana sampai sekarang gitu. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang ya masih seperti yang kita lihat sekarang ini gitu tergantung kesadaran masing-masing perusahaan, industri, kegiatan usaha dan sebagainya. Ini kegiatan usaha. Nah, kembali pada masyarakat sebenarnya, itu sebenarnya masyarakat juga sudah yang petani-petani itu di desa-desa itu sudah menyadari tentang itu. Mereka sudah bersedia kembali, yaitu menghidupkan apa yang disebut dengan mikrojugangan. Jadi membuat jugangan mikro. Jadi mereka sudah membuang limbahnya sebelum dipilah, kemudian dimasukkan di situ, kemudian nanti dua bulan lagi itu sudah bisa dipanen untuk menghasilkan pupuk organis itu bisa. Itu beberapa. Kemudian yang kedua juga masyarakat sudah mulai menyadarkan lingkungannya untuk membuat seperti bank sampah. Jadi sampah yang disetor ke bank tadi, ke kantor bank itu dia mendapatkan uang. Kemudian ini ditangani oleh si bank sampah itu untuk dapat dikelola atau diolah di tempat TPST atau TPA tempat penimbunan akhir. Dan beberapa itu sudah mulai berjalan. Prof, kalau bagaimana kalau misalnya dilema ini terjadi seperti di kawasan perkotaan, Prof, yang memiliki lahan sempit terbatas, terus kemudian kesadaran masyarakatnya juga masih rendah, belum paham bagaimana memilah, ataupun ketika sudah dipilah akhirnya sampai di TPST pun juga tidak nyampur lagi. Ini siklus ini menurut Prof. Jadi begini, di tempat sumbernya sampah itu
itu memang kesadaran yang sebagian sudah tadi saya sampaikan. Kalau punya lahan lumayan itu dengan buat jugangan. Tapi kalau lahannya terbatas, mikro jugangan. Tapi kalau lahannya sangat sempit, jadi ada perumahan-perumahan di kota kan sangat sempit, itu bisa menggunakan satu pola yang sangat sederhana, yaitu ada pipa. Pipa ditaruh di lahan gitu, kemudian di lubang-lubang, lubang, kemudian sampah ditaruh di situ. Tapi memang harus dipilah. Dipilah. Kalau dia kemudian kesadarannya tinggi, kemudian menggunakan apa yang disebut dengan EM. EM itu informal material. Jadi semacam cairan diberikan gitu. Kemudian nanti akan mudah terfermentasi dalam waktu yang pendek. Tapi pipanya ini harus dimasukkan ke dalam tanah? Dalam tanah, iya. Harus dimasukkan dalam tanah. Nanti kemudian itu akan terurai. Terurai. Jadi ini sudah dilaksanakan beberapa hotel-hotel itu sudah menggunakan itu. Keren. Jadi hotel-hotel internasional yang seperti misalnya Jogja ini kan ada beberapa hotel internasional itu sudah menggunakan seperti itu. Berarti ini secara komunal juga bisa dilaksanakan dong, Bro. Misalnya ada RT, terus kemudian mereka bikin jugangan kecil tadi itu untuk satu RT, terus kemudian dipilah. Persis. Jadi ini bisa kemudian diterapkan di dalam satu komunitas masyarakat yang memang lahan seperti Mas M tadi menyampaikan itu rata-rata lahan semakin lama semakin sempit. Itu bisa digunakan dengan teknologi yang tidak terlalu mahal, bisa dilakukan dan itu bisa menyelesaikan persoalan di sumbernya sampah gitu. Nah, tapi kalau memang kemudian kepengen bahwa sampah itu memang dolar atau rupiah yang kemudian diolah, ditransportasi, kemudian dibawa ke TPST menjadi listrik atau menjadi apa saja yang tadi saya katakan punya nilai yang sangat luar biasa, itu memang ini harus ada kolaborasi antara Pemda, pelaku usaha, masyarakat. Harus, kita tahan dulu, Prof, karena nih kelihatannya kalau sampai ke benefit jadi lebih menarik, Prof. Monggo. Break dulu, kita break dulu, Prof. Ya, Prof. Jadi kalau yang sektor non rumah tangga insentifnya menarik, Prof, karena bisa diregulasikan, bisa dibuat sebuah siklus yang saling mutual gitu, Prof. Sementara tadi, Prof, yang kita bicarakan tadi panjenengan sampaikan bahwa bisa kok mengubah sampah jadi dolar ini dari sektor masyarakat ini, Prof, dari sektor rumah tangga ini. Ini metodenya seperti apa, dan kemudian ini kan jadi solusi konkret di masyarakat, Prof, sehingga gerakan ini bisa mulai dikembangkan. Jadi kita harus yang pertama adalah membentuk best management ya. Manajemen yang diharapkan yang bagus ini adalah manajemen kolaboratif. Jadi jangan hanya pelaku sendirian, tapi itu harus kerjasama antara Pemda, pelaku usaha dan masyarakat, sama unsur-unsur masyarakat itu harus bekerja sama. Yang pertama adalah pada saat produsen sampah atau pada saat masyarakat itu sudah mengumpulkan sampah, kemudian dibawa ke mana? Deponya gitu, deponya katakan begitu ya. Itu diperhitungkan berapa dana yang harus disediakan di dalam proses benefit cost ratio secara keseluruhan ini. Nah itu produsen
sampah ini dia punya peran menghadirkan atau memberikan sumber daya sampah yang itu ada nilainya. Nah, nilainya itu bisa dihitung, tapi dalam satu konsep yang kolaboratif manajemen. Betul. Nah, itu. Karena yang hitung mulai dari produsen sampah harganya berapa, kemudian akan menjadi listrik misalnya, kan berbeda dengan kalau akan menjadi pupuk. Betul. Kalau akan menjadi dibakar saja misalnya, kan berbeda. Nah itu anunya, jadi harus dihitung-hitung, kemudian akan ketemu bahwa nilai dari sampah dari produsen masyarakat ini itu 1 tonnya berapa atau 1 kuintalnya berapa, itu bisa dihitung. Dan itu harus kemudian berjalan untuk masuk berlakunya satu proses kolaboratif ini yang betul menghadirkan uang pada akhir tadi. Nah itu benefitnya atau istilahnya itu cocok atau tidak cocok, nah itu tergantung dari penghasil. Ini indikator di mana di sisi base management ini yang kemudian membangun rasio-rasio tadi, Prof. Ya. Betul. Jadi masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa karena penghasilan yang luar biasa juga. Dari misalnya satu rumah itu ada 5 orang misalnya, satu orang satu hari itu kira-kira 0,76 kilo misalnya, itu nanti bisa dihitung sehari berapa, kemudian seminggu berapa, kemudian itu bisa merupakan sumber daya yang bisa di-store ke dalam proses ekonomi sirkular namanya. Sirkular ekonomi ini. Betul. Tapi Indonesia ini kan terkenal, Prof, sebagai salah satu negara yang food waste-nya tertinggi di dunia. Betul. Ini sementara satu sisi masyarakat tuh masih belum benar-benar sadar bahwa memisahkan antara plastik dengan atau yang bahan yang didapat organis dan organis. Yang didapat dari ulang. Ini bagaimana, Pak? Terutama bagi teman-teman yang Gen Z ini, Prof. Karena kan butuh sebuah. Jadi begini, semestinya Jogja yang dikenal sebagai kota pendidikan itu bisa menjadi benchmark untuk itu. Jadi bukan malah darurat ya, Pak? Bukan darurat. Nah ini yang kemudian ada apa ini? Jadi kalau saya percaya kalau seandainya mekanisme sirkular ekonomi ini berjalan, itu masyarakat 3.400.000 atau 3.500 penduduk DIY ini akan menjadi sejahtera. Hanya dari sampah. Itu anunya. Dan kemudian bagaimana, Prof, mengajak teman-teman Gen Z ini, Prof, yang konon menguasai 60% populasi kita ini, Prof, untuk kemudian mereka juga ikut aware dan peduli terhadap sirkular ekonomi terkait sampah. Ini banyak cara. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh TVRI ini yang luar biasa untuk memberi kesadaran pada pelaku-pelaku tadi. Betul. Itu yang awalnya dari masyarakat tadi. Berarti bisa jadi agent-agent di masyarakat ini dimulai dari anak-anak muda ini sendiri aja, Prof, tadi. Tanpa harus menggantungkan manajemen dari Pemda atau pemerintah lokal, bisa sendiri kan sebetulnya, Prof? Sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat ini. Bagi manajemen di dalam sampah yang berasal dari lingkungannya. Tapi karena ini tidak bisa lepas dari circular economy tadi. Betul. Jadi ini tergantung dari orang lain, tergantung dari agen, tergantung dari transporter,
tergantung dari pelaku usaha, tergantung dari aturan pemerintah. Nah itu anunya. Jadi memang ini sangat terkait terkait dengan itu. Kalau kita mau menggunakan konsep yang circular economy, yang memang circular economy ini ada multiplier effect yang luar biasa. Betul, multiplier Tapi effect. kalau kepingin menyelesaikan sendiri, itu dengan konsep-konsep mikro jugangan oleh masyarakat tadi. Itu malah local wisdom kita, Prof. Local wisdom kita. Itu anunya. Mungkin terakhir, Prof. Kalau IM tadi, Prof, itu dari apa sih, environment material itu? Jadi itu memang ada ada material yang memang material ini dapat memacu perkembangan fermentasi. Apa, Prof? Bahannya dari apa misalnya? Bahannya secara kimia itu memang ada. Tapi maaf ini saya tidak karena ini macam-macam. Ada macam-macam itu ya. Nah, jadi sekali lagi mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Gamping yang termurah, kemudian yang termahal yang dari kimia itu. Nah itu. Jadi ini dari gampingnya bisa, Prof. Iya. Oke. Iya. Prof, ini sangat mencerahkan, Prof. Ini mudah-mudahan kita bisa lanjutkan gerakan ini dan ngajak teman-teman para anak-anak muda yang memang menggiatkan ini. Kita lanjutkan ini, Prof. Saya kira bagus ya. Monggo. Terima kasih, Prof. Hafid sudah bersedia hadir di TVRI. Mudah-mudahan kita bisa membangun kesadaran bagi teman-teman di luar sana, Prof. Amin. Matur nuwun, Prof. Amin.